yang kalau laki-laki salah, coba kalau ada orang pacaran, kalau pacarnya laki-laki yang salah, pasti perempuan cengkel, baru laki-laki minta maaf. Tapi kalau perempuan salah, dia diam, dia tidak minta maaf dulu, diam, baru ngambek. Kalau ngambek marah-marah, sudah marah-marah, laki-laki minta maaf. Padahal ini perempuan yang salah. Makanya Nabi ajarkan, kau yang minta maaf ke dia supaya hatinya senang. Kan gitu. Makanya pantang itu perempuan minta maaf. Kalau dia salah, maafkan. Selesai persoalan. Makanya wa'afina aninnas, maafkan manusia, jangan suruh minta maaf. Coba kalau ada laki-laki pacarnya yang salah, pasti itu pacarnya bilang, model-model itu sudah model-model diam, sudah diam nampak, laki-laki dia minta maaf. Padahal tadi awalnya saya tidak salah. Kan begitu. Makanya Nabi ajarkan kita dahulukan minta maaf kepada istri. Karena supaya dia senang. Oh, ini sudah selesai. Kalau perempuan marah itu apa? Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man hadara fi majlisina hadha bi nuril ma'rifah wa ilmil muqarrabah wal basir wal iman wal islam ya fatahu ya alim iftah qulubana wa qulubahum quluba al-'arifin Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin amin ya rabbal alamin. Masyarakat muhtarami wal muhtaramat ikhwan fillah, alhamdulillah rabbil alamin. Nashhadu rabbana annaka antallahu la ilaha illa anta ba'asta Muhammadar Rasulullah basyiran wa nasira qawluhul fasl wa hukumul 'adl wa sunnatihir ruh wa huwa lil mu'minina ra'ufur rahim. Wassallallahu wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fi qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa riyadiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Ketua Pengurus Masjid Bapak Rahmatul pribadi Bapak Ali Rimbawan Profesor beserta seluruh jajaran Dewan Pengurus Masjid, para panitia pelaksana peringatan Maulid Nabi, para pejabat pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, para imam dan pembesar, ibu-ibu majelis taklim, dan seluruh yang berpartisipasi dan seluruh tamu undangan yang sempat hadir pada siang hari ini. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa huwal aliyyil azim.
Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kita hadir pada siang hari ini dalam rangka melaksanakan satu kegiatan yang sebenarnya kegiatan ini mulia kalau kita melihat dari sisi keutamaan. Tapi kegiatan ini juga ada sebagian umat Islam yang tidak sepakat karena melihat bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan yang masuk dalam ibadah formal sehingga dia menganggap bid'ah. Jadi orang yang tidak maulid itu karena dia takut melakukan sesuatu yang bisa menyebabkan dia dibenci dan dilaknat oleh Allah. Sedangkan orang yang bermaulid adalah orang yang berusaha melakukan banyak kebaikan supaya dia mendapatkan rahmat dan syafaat dari Rasulullah. Jadi jangan diperdebatkan. Yang tidak maulid silakan, yang tidak maulid tidak usah salahkan yang bermaulid. Tapi peganglah pendapatnya sesuai dalil yang kita pakai. Yang bermaulid juga salahkan, jangan salahkan yang tidak bermaulid. Yang paling bagus adalah meyakini pendapat kita benar, tapi tidak menyalahkan pendapat orang lain yang berbeda dengan kita. Itu baru bisa jalan. Kalau saling menyalahkan, insya Allah tidak ada solusinya, karena masing-masing berpegang pada prinsipnya. Saya ini sedikit kembali karena di sini ada tema. Kenapa Rasulullah Nabi yang dipilih untuk diperingati kelahirannya? Padahal ribuan pemimpin yang lahir sebelum Nabi, ribuan pemimpin yang lahir setelah Nabi wafat. Tapi siapa yang diperingati kelahirannya? Kita memilih di dalam Al-Quran. Al-Quran sebutkan 24 Nabi dan Rasul selain Rasulullah yang disebutkan, makanya 25. Dari 25 itu ulama mencari mana Nabi dan Rasul yang paling sedikit kesalahannya. Maka dipilih dari 5 orang yang disebut dengan ulul azmi. Dari 5 orang ini disaring lagi, dipilih 2 orang yang tidak panjang umurnya, tapi banyak kebaikannya dan sedikit kesalahannya. Ada 2. Nabiullah Isa alaihissalam, yang kedua adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah dipilih diperingati kelahirannya yang disebut dengan Maulid Nabi, dan Isa diperingati kelahirannya dengan disebut Natal. Ini 2 hal yang berbeda. Jadi Natal dengan Maulid sama-sama peringatan kelahiran. Tapi peringatan Maulid dengan Natal itu beda, karena Natal itu ibadah kurban. Makanya di Maulid tidak ada namanya sholat Maulid, tidak ada. Jadi kalau kita mengatakan sholat Maulid itu salah. Makanya Maulid itu bukan perayaan, tapi dia adalah peringatan, mengingatkan kita agar mengelola. Yang pertama adalah akhlak Rasulullah. Akhlak itu terbagi. Ada akhlak untuk diri, ada akhlak kepada Allah, ada akhlak kepada keluarga, istri dan anak-anak, ada akhlak kepada tetangga, ada akhlak dalam ibadah. Itu terbagi. Makanya kalau mau dibahas semua tidak selesai per malam ini. Makanya saya ambil potong-potongannya saja. Yang penting bisa kita dapat. Tanya begini arahnya. Karena semua kebaikan yang terkumpul pada Rasulullah, karena memang Nabi diutus innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi sebenarnya 24 Nabi dan Rasul itu masing-masing ada kebaikannya, ada akhlaknya. Tapi Nabi disuruh mengambil semua itu, bahkan disempurnakan lagi. Makanya Nabi adalah manusia yang paripurna. Nabi Isa tidak bisa dijadikan teladan mutlak karena dia tidak punya istri. Bagaimana membina rumah tangga, bagaimana akhlak kepada istri itu tidak diajarkan Nabi Isa, karena Nabi Isa tidak beristri. Rasulullah menjalani semuanya, maka yang paling sempurna yang kita peringati kelahirannya. Maulid dengan
Kalau peringatan Maulid berarti peringatan waktu kelahiran Nabi. Itulah 12 Rabiul Awal. Di satu sisi pendapat mengatakan 9 Rabiul Awal. Makanya ada beberapa versi itu. Tapi yang jelasnya Nabi kita lahir hari Senin. Adakah dalil Maulid? Apakah ada dalilnya kita merayakan kelahiran Nabi? Ada hadisnya Sahih Bukhari Muslim. Hadis Bukhari Muslim. Rasulullah berpuasa pada hari Senin karena dia lahir pada hari Senin. Rasulullah merayakan kelahirannya dengan puasa. Makanya itu saya minta kalau tahu hari kelahirannya puasa. Puasa di sini. Kalau lahir hari Rabu kita puasa hari Rabu. Kalau lahir hari Sabtu puasa hari Sabtu. Karena siapa yang berpuasa pada hari kelahiran itu tidak ada penyakit yang bisa merusak tubuh. Makanya Nabi itu puasa pada hari kelahiran. Sebenarnya kan kita sering puasa Senin. Ini kan begini, Nabi kan ditanya, mari kita puasa Senin. Makanya kita sama asal Senin menjadi. Pertanyaannya asal terjadi. Kita lahir hari apa? Nabi puasakan hari Senin karena kebetulan hari Senin dia lahir. Kalau kita lahir hari apa? Maka puasakan. Sunnah puasa itu ada 2. Yang puasa hari Senin itu puasa sunnah hari kelahiran Nabi. Tapi siapa yang puasa pada hari kelahirannya, maka dia puasa sunnah mengikuti Nabi puasa pada hari kelahiran. Itu dua-duanya benar. Jangan bilang salah aku boleh saya karena saya puasa di sini. Nah, saya lahir hari Jumat tidak salah kalau puasa hari Senin. Ibu bapak kalau puasa hari Senin berarti puasa hari kelahiran Nabi. Itu puasa sunnah. Tapi kalau ibu bapak puasa pada hari kelahiran, berarti bapak ibu ini mengikuti Nabi berpuasa pada hari kelahiran. Makanya di hari Rasulullah itu puasa di hari kelahiran. Makanya penyakit akan alasan kalian termasuk kanker, kolesterol apa, puasa pada hari kelahiran itu obat, itu puasa neraka tidak, yang puasa hari kelahiran. Cuma kadang-kadang kita tidak tahu tanggal hari apa tidak lahir. Dengan kalian itu tidak jelas. Kalau yang dalam itu. Kemudian ini tentang masalah perayaan. Kemudian yang kedua, Abu Lahab itu yang sudah diponis celaka, takbal tiada adina, itu sudah diponis oleh Allah celaka, itu dikurangi siksaannya, diringankan, tidak diberatkan siksaannya. Gara-gara apa? Gara-gara dia bergembira pada saat Nabi lahir. Jadi itu adalah setiap hari Senin dikurangi siksaannya. Kenapa? Karena balasan Allah kepadanya, karena dia bergembira sehingga membebaskan budaknya, karena dia yang memberi informasi bahwa telah lahir Muhammad, anak laki-laki yang sangat ganteng. Begitu gembiranya dia membebaskan budaknya. Gara-gara dia Nasabari, dia tidak diberatkan siksaannya, tapi hanya satu kali. Sekali dalam 1 minggu, hanya pada hari Senin. Selain itu kembali siksaannya berat. Nah, makanya yang nyata-nyata bukan orang Islam saja yang dilaknat oleh Allah, bergembira karena Nabi lahir, diringankan siksaannya, apalagi kalau orang Islam. Nah, persoalannya ini persoalan bagaimana modelnya orang yang berbahagia. Karena orang tahu betul, ada yang bergembira ambil elektron, ambil cek-cekan, makaroke, sampai berada di dalam. Ada yang bergembira karena memberi makan kepada orang, mau memasak atau mungkin nasi kotak, kemudian dia memberikan ke tetangganya. Ada yang bergembira melakukan sujud syukur, ada yang bergembira melakukan puasa. Rasulullah itu kalau bersyukur dia puasa. Kita kalau syukuran makan. Bilang, mana lagi tinggi pahalanya Pak Ustaz? Sebenarnya sama-sama berpahala.
Cuma kalau memberi makan kepada orang itu 40 hari kalau hadis dipenuhi. Setiap satu waktu dia sholat itu malaikat mendoakan kita. Itulah sehingga pahala yang paling lama kita dapatkan pahala makanan. Jadi kalau ada orang datang kamu dikasih makanan itu 40 hari kalau hadis dipenuhi. Setiap dia sholat kita dapat berkah dari malaikat. Makanya sebenarnya ada sunnah yang ditinggalkan, sunnah menteraktir orang. Jangan panggil saja sholat. Kalau dipanggil orang sholat satu kali, pahalanya dapat satu kali. Selesai sholat, nanti sholat berikutnya dipanggil lagi baru bisa. Kecuali diajarkan bacaan sholat, itu baru. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, saya kasih tahu, anak-anak kita usahakan jangan gurunya yang ajarkan suratul Fatihah. Mesti kita. Karena kalau dia sholat pasti dia baca. Kalau kita yang ajarkan, setiap dia baca kita dapat pahala sama banyaknya yang dia lakukan tanpa dikurangi dia. Maka sungguh sangat merugi orang tua yang tidak mengajarkan suratul Fatihah kepada anaknya sejak dini. Karena itu yang dipetik sampai kelak dia masuk ke dalam lahan masih tidak terus. Jangan sampai kita rugi. Gurunya yang disuruh ajarkan suratul Fatihah. Kalau sholat kan langsung setiap rakaat itu baca. Cari itu. Nah, orang-orang yang masih mengajar di SD, di sana atau mengajar di TK, guru-guru TK itu ajarkan dulu anak-anak baca Fatihah. Ajarkan dia baca sholawat. Kenapa? Setiap dia baca Fatihah ketika dia hidup nanti dan sholawat pasti kita yang dapat. Kan begitu. Makanya saya kasih tahu, kalau ada guru yang mengajar baik di SD, ya ke SD, ke SMP, ke SMA atau di mana, saya kasih tahu setiap selesai pelajaran sisakan sebenarnya 3 menit beri nasihat ke anak-anak kita. Pelajaran yang kita kasih itu digaji oleh negara. Tapi usahakan ada sedekah ilmu yang kau berikan kepada anak di luar dari itu supaya kelak engkau bisa memetik itu. Ini yang kadang orang tidak itu. Sama tidak nampak jual. Kalau jual terong di pasar, 1 liter terong jual, ambil 3 terong itu baru tambahkan. Itu yang ditambahkan langsung didapat karena dari kemudian dan itu tidak pernah berhenti mengalir pahalanya. Kalau yang dia beli itu transaksi. Kan begitu. Makanya kenapa Rasulullah mengajarkan kalau kita jual beli hendaknya dermawan, anda sejahtera, maklum pada kita bayar sedikit. Tapi penjual emas jangan coba-coba. Orang beli cincin kita tambah kalung, wow itu. Nah, makanya sedekah itu tidak mutlak harus dalam bentuk harta. Kalau dia mengatakan infak berarti mesti modal harta. Kalau sedekah tidak mutlak. Makanya tabassum ketika hikmah sedekah. Tersenyum kepada sesamamu itu sedekah. Bukan infak tapi sedekah. Jadi sedekah itu banyak. Senyum sedekah, zikir sedekah, mendoakan orang sedekah. Makanya orang Bugis itu kalau menjual, kalau sudah nanti orang beli baju, apa yang dia bilang? Pakai salam. Itu doang. Ini kan dalam agama itu masih sudah diatur. Ulama kita dulu itu luar biasa. Cara bagaimana mengatur masyarakat supaya dia tidak lepas. Orang Bugis itu diatur betul itu. Makanya ketika Islam masuk ke Sulawesi Selatan, bawa oleh Datuk Dipandang, kemudian beberapa ulama yang bawa, ulama dari Yaman, dari Hadramaut, dari Ambasiyah, yang Pam Al-Katiri itu membawa sampai ke wilayah Sidrap, ke wilayah itu keliling sampai ke Kalimantan. Itu mengislamkan semua sistem kehidupan. Nah, masalah mana? Namun anda ini masalah tuh. Kalau kita yang kita Islamkan orangnya, kalau dia nama kue dia ganti, nama orang dia ganti. Kalau angka sama kalian atau lain, Pak itu bukan tadi lo, mata lo itu nenek jadi dan anak biasa nggak lo, begitu. Mati anak pertama, anak kedua meninggal, pas ada anaknya 1 dia kasih nama Saka, masih tak pengalaman itu.
dia kasih, sehingga dia kasih balsam luar biasa. Nah orang Bugis itu tidak pernah lepas. Dari mana? Pisang, kelapa, padi, gula. Ini makanya di batang pisang. Ini sifatnya Rasulullah, lurus. Kalau lihat pisang itu, ada pisang itu, batang pisang itu tidak ada. Ini sama lurus. Makanya dia sedang atau watak na sa malam kung masikal na sa mga talakawali kung sa mga ito kung saan kayo din doon kung mga presiden alas si Panawa inalay ng yawa na hindi ka pinanawa ka ng pagkay ang tinibagin na ako sa pagtumatang ng lurus kalau mo maratang orang dia na kemana dia kasih tahu kalau mo maratang berhasil pakai dia tidak mengatakan pakai Abu Bakar atau dulu Adi atau Usman bin Abi Umar bin Abi Nasalipuri ng Muhammad Barakatuh ala ilaha kumpai. Orang sekarang baca, padahal itu bukan baca-baca, itu pakaian. Abu Bakar itu as-siddiq, artinya dahulukan kejujuran. Ali itu di kanan, itu iman, karena yang paling kuat imannya Sayyidina Ali dan cerdas. Maka keimanan agama dulu yang pengurus, rezeki di kiri, makanya Utsman itu kaya, makanya dahulukan agama, rezeki akan itu. Tapi Umar di belakang, kau mesti berani, ayo lari, ayo belor. Ini kan begitu. Itu falsafah, cuma ini dia baca, baru lepas saya nanti mau usul ya padahal tidak sudah diajarkan sebelum malah kasih tangan. Begitu, makanya rumahnya orang Bugis ada Lego-Lego itu di luar rumah tapi terikat. Itu tempat berniat sebenarnya. Pulang dari berusaha duduk di situ supaya jin yang itu tidak itu masuk ke rumah. Dia tuh nak boleh juga, ada makan utama depak dulu. Makanya dalam penelitian apa utama sebenarnya itu sudah diatur dalam agama. Makanya rumahnya orang Bugis itu segitiga atapnya, baru itu yang sudutnya 3 lapis. Itu sudah simbol syariat, hakikat, ma'rifat. Yang pertama itu sebenarnya iman, yang kedua orang Islam, iman dan ihsan. Anak tangganya itu pasti ganjil. Kain di bawah itu pasti ganjil. Kenapa ganjil? Karena Allah banyak yang ganjil supaya rumah itu bisa selamat dari musibah. Kan begitu. Sampai itu kan begini. Ini barongko. Itu dari kata barokah. Maka ini barongko. Itu kan tidak salah. Maka ini kan tidak salah. Padahal itu al-fatihah minas sholat. Katini mandi al-fatihah min itu pasal di roti kawan har. Suara itu solawat. Yuk ini bicara maka doman. Baroko. Jadi pada barokah. Gimana? Ulama dulu itu kasih nama. Makanya kan kenapa? Itu mengikuti sunnah Allah. Tidak ada dalilnya. Engkau yang tidak paham. Dalilnya itu ada. Nabi itu beri nama padanya. Kalau bapak ibu punya barang di rumah kasih nama. Sulfikar itu nama pedang, bukan nama orang. Iya. Sayyidina Ali kasih nama pedangnya. Makanya pisau benda-benda di rumah beri nama karena semua dia adalah makhluk yang bersikir. Supaya kau terkoneksi dengan dia beri nama. Kita kan tidak ada. Tidak ada. Satu, sebenarnya itulah diinginkan ulama mengislamkan masyarakat, mengislamkan tempatnya, mengislamkan makanannya, sehingga semua jadi doa. Makanan kalau dia semua jadi doa, makanya kita muncul penyakit kita dengar. Alasan kalau dulu apa? Kemudian kalau makan dulu dapat. Sekarang banyak sekali. Ini semua doa. Makanya modelnya itu. Makanya saya sering bilang, ini kadang orang kalau belajar agama mulai ditarik dalam tradisi. Kenapa makan pisang?
itu batang pisang. Kalau dikupas, itu kan putih. Semakin dikupas semakin putih. Tapi dia hanya di dalam sama di luar. Semakin ke dalam semakin bersih, semakin ke dalam semakin lembut. Itu artinya apa? Ucapan, pendengaran, pandangan, pikiran, hati, tujuan, tekad, keberkenan. Ada kejadian bola betul. Kan begitu. Ada di hadapan kita tidak tinggi, sekalinya pergi makan di gigi. Ini banyak. Masih kita gede. Ini simbol. Kamu lihat, pisang, Pak, ini kan pisang. Kita bisa kenali. Kalau pisang itu belum pernah berbuah, jadi tamam pasti naik daunnya. Tapi kalau ini itu pasti itu. Potong naik lagi, potong naik lagi. Tapi kalau sudah berbuah coba potong, tidak mungkin naik. Kenapa? Pisang pun bilang ke kita, saya belum mau mati kalau belum ada hasil. Kan begitu? Coba. Makanya itu ayat khairun nasi amtahu linnas. Sebaik-baik manusia yang banyak manfaatnya kepada sesamanya. Makanya Nabi mengatakan kalau kau memasak di rumahmu, perbanyak kuahnya. Karena kapan tetanggamu mencium bau makanan itu, kemudian kepingin makan tapi kau tidak antarkan, kau yang berdosa. Bayangkan, kita yang masak, dia yang cium, kita berdosa. Coba pikirin, apakah ini tidak salah? Saya sering mengkaji begitu. Apakah hadis ini tidak salah? Apakah penjelasan ini tidak salah? Kita yang masak di rumah, kita yang beli, kita yang punya. Di dalam rumah saya masak, dibawa angin keluar, cium tetangga. Padahal dia di rumahnya, dia tak ingin makan, tapi kita tidak bawakan. Kita yang berdosa. Nah di rumahnya dimasak, nah saya beli. Kenapa? Kenapa? Ternyata hal sekecil itu bisa memaafkan kesalahan yang besar. Makanya orang tua dulu itu tidak bercekcok dengan tetangganya. Kalau kita, Pak, padahal kalau DTN, namanya saja DTN, kalau kita tidak normal. Kalau di tetangga tidak kenal. Iya. Maka nanti dikasih lagi besi di atasnya, ditutup lagi plastik di bawah. Padahal tidak ada yang mau masuk. Iya. Tapi tutup. Coba. Kenapa sebenarnya begitu? Karena ternyata kesalahan-kesalahan di dekat rumah itu pasti ada. Ayamnya tetangga menyeberang, manuta nenek ulang atau tidak bisa kaget. Pasti kalau ayam tak naik ke rumah orang pasti tidak cuci kaki toh. Kalau diusir biasa daerah baru pergi. Makanya kalau orang yang sering jengkel pasti marah. Tapi kalau sudah dibawakan ikan masak pasti tidak marah. Coba, apa gitu? Lah, ada yang mau pas satu boleh. Apalagi kalau ada pencuri yang ngintip kita punya rumah, nah dia lihat langsung dia teriak. Tapi kalau tidak bagi cocok, nah ada pencuri belajarkan kau ini, aduh baik. Mereka begitu. Jadi itulah yang menyelamatkan hal sekecil itu. Tapi pasal kalau ada ayamnya tetangga masuk ke rumah dan tidak cuci kaki, baru berak, baru pergi, jangan bersihkan ayam itu. Jangan cuci, tapi rumah yang kita bersihkan. Nah, jadi jangan ayamnya dibersihkan, rumah kita bersihkan. Iya, itu pasal menurut kata Ismail. Maka yang memendai malu nama di bola tidak bisa kade, dan jawabannya ademu, ada yang bisa dari manunya, ademu yang bisa. Apa dia kok dari manunya bisa manomo? Maka manu nama di bola cerita apa? Ya kok ademu bisa itu punah. Kan begitu? Itu falsafah ulama sederhana. Kemudian kenapa telur? Kenapa telur? Kenapa bukan semangka? Kayak ini yang diseru. Kenapa telur? Karena telur itu tiga menyatu, tidak lepas. Telur si bawah, tidak disegari. Kulit telur, kuning telur, sama tapi tidak bercampur.
semua terpisah. Itu syariat hakikat khalifah. Yang kedua, talun itu tidak ada yang pas bukannya. Kita mengajak itu gimana? Itu simbol manusia. Dia itu gak ada tahu suku agama kekurangan. Ada yang rajin jemaah tapi malas sedekah. Diminta ibaratnya mau para. Ada yang rajin sedekah tapi malas sholat berjamaah. Ada yang rajin sedekah, rajin sholat berjamaah tapi tidak tetangga yang duduk. Iya, jadi semua orang punya kekurangan. Makanya itulah kalau simbol talun. Kemudian talun itu, Pak itu pasang ke anak kita. Ambil talun bebek, bawa ke ayam, nanti ayam yang ngerani. Kalau menetas nanti jadi bebek, tidak perlu jadi ayam. Tapi coba lihat ayam bebek yang menetas, pasti itu ke ayam, bukan itu ke bebek. Alami dari kalau ini, kalau ada kebantu yang berani, ya kumapa pun mati, jangan jadi malu, tapi malu yang natural, karena ini. Kenapa dia buka ayam? Padahal dia bebek. Karena siapa yang ngerani, itu yang dia ikuti. Anak-anakku tinggal di rumah, akhlakku tidak bagus, pendidikanku tidak bagus, bawa ke pesantren. Dia yang ngerani, karena dia akan ikuti sifatnya dia. Kan begitu. Itu falsafahnya orang tua dulu luar biasa. Ini makanya saya kasih tahu, talun itu luar biasa. Kemudian pisang itu kalau berbuah yang paling cepat kelihatan apanya? Jantung, tidak kelihatan buahnya. Kalau mau tahu banyak sisirnya, lihat jantungnya kalau besar. Artinya setiap usaha yang kamu lakukan awali dari keikhlasan. Semakin besar keikhlasanmu, semakin besar hasilnya. Semakin kecil keikhlasanmu, semakin kecil hasilnya. Itulah sifat yang dimiliki oleh Nabi. Dan ini juga. Jadi kalau orang paham itu sederhana sekali. Makanya orang tua dulu itu Maria kasih Quran tapi makan dari bahan. Yo pernah umumnya makan dari Quran tapi baru berbahan. Apa bedanya? Kalau makan dari bahan baru bersiquran, segala sesuatu dia pasti jadi makan dan tidak banyak protes. Tapi kalau makan dari Quran yang baru berbahan, sini kan aja mereka tidak masalah. Bagi tenak asyik pada asyik itu pada hari lalu masa pagi. Iya, ini yang banyak. Makanya beda itu Pak. Makanya kalau kita bicara tarekat itu maulid itu menggabungkan antara tradisi dan agama. Kenapa digabungkan? Karena memang dia masuk di peringatan. Kalau ibadah madah tidak boleh dicampur apapun. Tidak boleh dicampur. Akan ke kuburan, sembelih kambing di kuburan, jangan. Karena yang disuruh mendoakan. Sholat, jangan pakai bahasa lain, pakai bahasa sholat, bahasa Arab. Yang disuruh baca, ini yang kau baca. Kau boleh tambah doa, tapi jangan lepaskan, cukup dalam hati. Karena ada petunjuknya. Tapi kalau persoalan begini silahkan, mau model seperti apa silahkan. Cuma masalahnya biasa modelnya mendatangkan kemusyrikan. Dulu ada songkol kampak aja, makanya ini songkol makan lupa, makanya bahasa umumnya suku di depan lupa, makanya ini songkol makan lupa. Kenapa mereka? Itu api, putih itu air, hitam itu tanah, kuning itu api. Kenapa apa? Tubuh ini kan 4 unsur: api, tanah, angin, air. Sifatnya api kan berdiri, sifatnya angin itu rukuk, sifatnya air itu sujud, sifatnya tanah itu duduk. Kalau berdiri huruf alif, kalau rukuk huruf a, kalau sujud huruf b, kalau rukuk huruf dal. Makanya tulisannya Ahmad. Ahmad itu Nur Muhammad. Jadi ya kau tato bina air itu, ya kau rukuk hak, ya kau sujud di nadal, ya kau tudah di nabi, makanya Ahmad. Ya kau Ahmad, ya atau sampajan, ya atau Nur Muhammad. Ya nanti nakada watakale sampajan itu semua dari Nur Muhammad. Ya dalam asal Muhammad. Laulaka ya Muhammad, lama ahlatul makhluk. Seandainya terjadi itu Muhammad, tidak ada sesuatu yang bisa diciptakan dengan kaum ini. Karena semuanya bersumber dari Nur Muhammad. Tidak ada dalilnya Pak Ustaz.
sunnah wa kitab dan kitab. Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran itu belakangan. Yang pertama datang itu nur. Karena Allah yang bilang, qad ja'akum minallah nurun wa kitabun mubin. Jelas ayatnya Pak. Makanya kita pakai itu. Makanya kalau orang tidak sholat, memang ini masalah. Makanya kan kepala, huruf apa ini kepala? Huruf mim. Nah ini huruf apa? Huruf H. Pikul ini huruf mim. Kaki ini huruf dal. Tulisannya Muhammad. Coba. Kan begini. Ilmu hikmah kan ada di situ. Ini tangan, ada angka Arab. Ini kan kalau tunduk ke bawah begini kan ada 8. Ini angka 1. Kemudian yang di sana juga ada 8. Ini angka 1. 1 ada 81. 1 ada 18. 81 tambah 18 itu 99. Itu asma Allah. Coba. Kan di sini. Makanya itu nggak ada akuri ada itu kalau itu bisa dibohong. Nggak ada semua gitu. Coba tangan. Alif, lam, ha, Allahu. Makanya kalau takdir disuruh buka sedikit tangan, jangan rapat. Karena ini langsung jalan Allah. Ini kan alif, lam, ha, Allahu. Ini juga Allah. Makanya dia diangkat. Coba ini. Tapi saya tidak paham nanti pusing kalau terlalu jauh ke sana. Ini masuk dari kata kalau itu. Kan itu yang dipakai orang. Dia tuh nak ada. Dia kan tahu dia nasab pajak kan dia tahu. Yang ada nasab pajak pasti dia ditangkap oleh kita. Karena dulu Muhammad sholat, Ahmad masuk pajak, Muhammad sujud. Kan begitu. Jadi orang yang tidak sujud ruku itu pasti tidak dikenali. Kan begitu. Kuncinya kamu itu sederhana. Dia kok kata makan untuk lagi terus bilang perubahan bisa sampai jalan. Udah bawa dimakan untuk balas makanan daripada di jamaah. Kamu begitu. Makanya mengikuti Nabi itu sederhana kalau saya Pak. Yang penting kita sudah cinta Nabi, ikuti perintahnya. Kalau kita tidak mampu mengikuti semuanya, paling tidak kita sudah berdoa untuk mengikuti. Karena memang tidak bisa diikuti semuanya. Mengikuti dengan kedudukan sebagai Rasul. Nabi itu kalau tidur matanya tertutup, hatinya tidak. Tidak pernah berhenti berzikir. Makanya dia baca 6 surah. Sudah sholat isya bagi baca 6 surah. Yasin, Suratul Kahfi, Ar-Rahman, Suratul Mulk, Al-Waqiah. Kemudian Barat. Dia 6 surah dia baca. Baru bangun sholat malam. Kadang 8 jam, kadang 6 jam. Itu sampai subuh. Sudah subuh zikir sampai masuk waktu subuh. Kemudian sholat duha di awal waktu. Coba, kalau mau lakukan itu 5 malam kita sudah pasti dia. Iya. Makanya tidak mampu. Kemudian Nabi itu tidak ada bayarannya. Karena isi bayaran itu adalah jin, namanya jin kali. Makanya kalau ada orang meninggal kemudian mimpi ada yang datang persis modelnya itu jin kali. Dukun manfaatkan. Nah, mau dialam. Nah, bila dia oh bikin manu. Dia baca doa, mandiri manu jadi ngapal. Padahal kalau datang yang seperti itu obatnya gampang. Apa? 5 ayat terakhir Quran selalu obat. Itu diajar gampang. Sama tadi soal apa macam ini. Karena pindah ke dukun dibuat seperti buaya. Didorong ke sungai. Iya yang ambil lari. Kayak dupa toh. Dupa itu sunnah. Dupa itu sunnah. Nabi menganjurkan ketika ada orang meninggal nyalakan dupa. Karena bau dupa itu akan menyebar. Dan bau haruman itu disukai malaikat. Baca doa, nyalakan dupa. Sholat sunnah, tarawih, sholat malam, nyalakan dupa. Itu sunnah. Cuma karena dukun pakai berubah. Coba pindah ke dukun. Pak dukun bilang karena sesampai nasab rukun apa itu? Dia Pak Kodi. Asal itu nih sampai ini ada dasarnya. Sebenarnya kalimat itu benar kalau dirinci. Asap itu yang berbau, bau itu yang disukai malaikat, sehingga malaikat datang dengan asap. Asap yang harum, bukan asal-asap. Seandainya asal-asap, Pak, nyalakan sabuk kelapa di depan rumah, baru kipas masuk.
Kan begitu. Inilah sehingga muncul perbedaan pendapat. Jangan menyalahkan, lupa pakai saja parfum, yang penting harum. Nah, itu muncul. Itu sebenarnya sudah menafsirkan beberapa kalimat. Tidak usah terlalu simpel memahami. Agama ini seperti itu, tidak buat. Yang penting paham. Nah, saya kembali. Nabi itu punya mukjizat. Yang pertama, mabroso, terpotong kaki usaha. Nabi itu lahir tidak ada plasentanya. Yang kedua sudah terhitam. Yang ketiga Nabi itu tidak lahir dari kemaluan, tapi lahir dari sisi lambung sebelah kiri. Kemudian Nabi itu kalau duduk sama orang tinggi, tetap pundaknya Nabi lebih tinggi. Kalau dia jalan sama orang tinggi, itu sama tinggi. Tapi kalau jalan sama orang pendek, itu sama tinggi. Dia tidak punya bayangan. Kemudian Nabi itu tidak pernah menguat dengan kelemahan yang ada. Tidak pernah. Karena yang menguat itu rata-rata setan. Tapi ada muat tidak kasih. Muat setan. Sama dengan ketika mengatakan ketika ada anjing menggonggong, itu berarti dia melihat setan. Kalau ayam berkotek, mungkin itu melihat malaikat. Jangan disuruh nafsu. Kalau lewat baru anjing menggonggong berarti setan. Jangan. Makanya memahami agama juga tidak boleh langsung ditampung. Ibu-ibu saya kasih tahu. Kuncinya, kalau mau mengikuti Nabi, tidak usah ambil semua itu tadi ayat-ayat surah-surah. Kalau rumah tangganya tidak aman, baca Rahman. Kalau rezekinya tidak lancar, baca Waqiah. Kalau sudah umurnya sudah tua, tidak ada pekerjaan, susah dibilang tinggal ngurus agama, baca Suratul Mulk. Karena itu al-mujizat barisan dari asap kubur. Orang yang baca Suratul Mulk setiap malam itu rutin, tidak akan muncul jasad di kubur. Itu berkahnya. Kan begitu. Kalau di dalam rumah itu tidak pernah tidak tenang tinggal, kayak selalu kesusahan. Kalau di rumah tidak tenang, batin tidak tenang. Baca Suratul Kahfi supaya tenang tinggal di rumah. Kan begitu. Yang tidak buat orang tenang di rumah itu ada 4 faktor. Yang pertama, jendela dibiarkan terbuka sampai maghrib. Itu pasti jin masuk. Yang kedua, karena banyak cicak di dalam. Karena di situ ada jin namanya Misidia. Yang ketiga, biasa potong kuku di dalam kamar. Karena jin kuku itu kan tinggal, itu yang panas. Coba, banyak sekali tuh masuk ke rumah tidak ucapkan salam sehingga jin yang ikut ke dia langsung masuk. Makanya Nabi mengatakan ucapkan salam ketika masuk ke dalam rumah, karena hanya salam itu yang bisa menutup pintu jin, dia tidak masuk ke rumah. Itu ada semua berkaitannya. Makanya pakaian jangan jemur di luar rumah sampai malam. Kalau sudah asar, ambil jemuran bisa masuk ke rumah. Karena jin akan masuk ke dalam pakaian. Itu punya biasa ada orang langsung sakit dadanya kemudian meninggal itu jin pakaian. Ilmu itu ada, cicak itu ada jinnya, namanya Misidia. Jin perempuan yang bisa membunuh janin dalam kandungan. Itu yang bisa membuat badannya anak biru-biru, anak kecil. Makanya orang tua dulu kalau dia ayun, anaknya ambil cermin, dia simpan di bawah ayunan. Karena cara mengeluarkan jin dari cicak ambil cermin. Tidak ada bacanya, tinggal letakkan saja atau pisau ya mengkilat. Tapi itu kan orang tidak paham, karena itu ilmunya lain. Makanya Nabi katakan siapa yang membunuh cicak dengan 1 kali memukul itu 150 pahalanya. Kalau 2 kali dia pukul baru mati, turun pahalanya. Semakin sering dipukul semakin kurang. Saya pernah tanya, kenapa? Ulama kita mengatakan itu karena faktor kasih sayang. Nabi membolehkan dibunuh, tapi dia tidak membolehkan disisa. Di situ makanya kurang. Itu sebenarnya kaidah-kaidah agama gitu Pak. Jadi saya kalau mengikuti Nabi, saya
Ini sudah berapa? Hampir 1 jam. Ya, kita bilang dulu, tapi dulu sudah bilang. Kalau dulu sudah ini itu hampir 1 jam. Begini, kita standar dulu. Akhlak Nabi kepada keluarga. Kita ambil keluarga dulu. Akhlak Nabi kepada istrinya, Khadijah. Itu Nabi pernah terlambat. Dia tidak marah-marah. Justru dia tidak. Satu, laki-laki itu harus pemaaf. Karena saya sering kali begini Pak. Perempuan begini, apa bedanya laki-laki dengan perempuan? Yang kalau laki-laki salah, coba kalau ada orang pacaran, kalau pacarnya laki-laki yang salah, pasti perempuan cengkel, baru laki-laki minta maaf. Tapi kalau perempuan salah, dia diam, dia tidak minta maaf dulu, diam, baru ngambek. Kalau ngambek, marah-marah, sudah marah-marah, laki-laki minta maaf. Padahal ini perempuan yang salah. Makanya Nabi ajarkan, kau yang minta maaf ke dia supaya hatinya senang. Kan gitu. Makanya pantang itu perempuan minta maaf. Kalau dia salah, maafkan. Selesai persoalan. Makanya wa'afina aninnas. Maafkan manusia, jangan suruh minta maaf. Coba kalau ada laki-laki pacarnya yang salah, pasti itu pacarnya bilang, model-model itu sudah model-model diam, sudah diam, nampak, laki-laki dia minta maaf. Padahal tadi awalnya saya tidak salah. Kan begitu. Makanya Nabi ajarkan kita dahulukan minta maaf kepada istri. Karena supaya dia senang. Oh, ini sudah selesai. Kalau perempuan marah itu bahaya. Sampai kesalahan dengan laku-laku butuh semuanya. Ya, pokoknya model itu. Karena dia ingat itu. Karena memang ada ciri yang selalu itu. Dasi dan dasima. Dasima itu pendamping wanita. Dasima itu pendamping laki-laki. Itu yang dicicil orang rumah tangga. Makanya kalau mau masuk kamar kita akan salah. Sudah tidak dibangun. Kemudian saya kembali. Itu akhlak. Kemudian istri kalau suaminya datang dari kantor atau datang dari pasar, datang dari tempat kerja, kita datang jemput dulu cepat, kemudian kasih paham. Kasih paham di paham. Yang paling bagus jangan pakai pelapis. Wah, ini kalau kasih mengajar selesai. Tidak, itu hadis. Khadijah itu membandingkan Nabi di pahanya. Kenapa? Dalam ilmu neuroscience, batang otak dari hipokampus dan darah, pusat saraf itu ada di sini, batu kapal, leher, dan kulit yang paling lembut di badan, itu di pahanya. Makanya ketika pusat saraf ketemu dengan kulit paling lembut, itu menjadi terapi seperti air es. Kemudian pusat kepalanya, karena itu ujung saraf, lalu sedikit pasti jadi. Dan tidurnya orang di mana istrinya 10 menit, itu mengalahkan 3 jam di tempat tidur. Iya, coba tes produk percaya. Makanya Nabi itu kalau datang waktu sholat, dia tidak tidur di tempat tidur. Dia memanggil istrinya, kemudian bangun di pahanya. 10 menit dia bangun, masuk waktu sholat, dia bangun. Itu kualitas tidur tidak banyak. Karena kualitas, kalau di kasur tidak berkualitas. Nah, makanya buat letakkan. Jangan sampai perempuan lain yang mentidurkan suami kita. Sama biasa tuh cakalang ini tahu, sepatu ini tahu, ulama ini tahu, dia melakukan adalah kain ini tahu. Banyak perjudian sekarang, ya, banyak.
Makanya baca Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli 7 kali di waktu maghrib, 7 kali di waktu subuh awal yang bilang. Tidak ada orang yang diganggu terbuat lain ini adalah harta yang tidak terlibat kembali. Apa dulu? Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli 7 kali. Kalau tidak hafal salam. Gampang beda sekali. Bismillahi ala nafsi diriku wa mali hartaku wa ahli keluargaku. Jadi serahkan sama Allah. Nanti dia kerja. Kan begini. Kalau mau tinggalkan rumah yang penting sudah dikunci, baca itu serahkan. Nanti urusan mau berapa. Itulah maknanya titip dirimu harta dan keluargamu kepada Allah. Karena hanya Dia yang tidak pernah tidur. Nah, hafal itu toh? Belum hafal. Nah, kalau tidak hafal mau jaga suami, nanti kalau mau tinggalkan rumah, salaman, cium tangannya, lihat mukanya. Apa yang dibaca? Wa alqaitu alaika mahabbatan minni wa husna ala aini. Apa? Quran surah Taha akhir ayat 39. Itu yang dibaca Nabi Adam ketika pertama kali ketemu Hawa yang diwarna. Maka dia tidak pernah terpisah lagi dengan kita. Siapa yang membaca itu ketika suami mau berangkat, itu terjadi begitu. Dijamin. Wa alqaitu alaika mahabbatan minni wa husna ala aini. Tapi kalau mau merangkak jangan coba-coba. Karena satu minggu di sana kembali lagi. Tidak selesai persoalan. Makanya ibu, ini kuncinya bu. Angkat ke depan itu salaman, cium tangannya, dihantar kembali itu. Baru usah tangannya, baru kasih tahu salam, Pak, betul-betul pulang. Langsung datang jangan bagaimana Jokowi, kamu dapat udang. Langsung tanya, Pak, apa bikinkan? Kopi teh atau kopi? Kalau dia bilang teh, bikinkan teh, bawakan di depannya, baru cium kening. Kasih tahu, Pak, dulu waktu dulu istirahat, saya mau bikin nasi makan. Pasti itu kembali ke rumahnya. Kalau di rumah belum tidur, nggak boleh. Makan apa? Bagaimana? Makanya banyak laki-laki lagi senang nongkrong di warkop daripada di rumahnya. Karena kalau di warkop kita kesana apa? Kalau di mana? Nggak boleh Pak. Begitu kamu? Tidak sih? Nah, yang kedua, kepalanya suami dijaga. Itu kepalanya ada 2, kepala atas dan bawah. Jaga mulutnya ya saya jaga kita, jaga mulutnya wajah ketama-tama. Iya. Laki-laki itu kalau syahwatnya naik, otaknya tidak normal, pasti error. Karena hanya stay yang berfungsi. Makanya kalau dia minta dan tidak dikasih, pasti bermain. Kalau ke kantor. Masalah. Jadi kalau masalah, pasang. Ada masalah. Makanya puncak biasa masalah dalam rumah tangga ketika tidak sempurna pelayanannya. Karena perempuan syahwatnya turun kalau sudah melahirkan tinggal 60 sampai 70. Kalau laki-laki tidak berubah tetap 20. Jadi masalah. Siapa yang menjadi pahala? Bukan laki-laki. Nabi mengatakan ketika wanita ikhlas melayani suami dengan sempurna, suaminya merasa senang, maka pahala untuk istrinya seperti umrah 1 kali. Makanya kenapa bukan laki-laki? Karena yang berat melayani adalah istri, makanya diberi pahala besar. Ini konsep rumah tangga itu bagus sekali. Makanya kalau mahkoti suaminya langsung kasih. Jangan bilang, nah itu. Apalagi kalau kalian, makanya cinta semua dari kita dalam kampung. Sering kita katakan rahmatan lil alamin. Biasanya rahmatan lil alamin jawabannya ada yang susah pada rumah tangga. Tidak sama rahmatan lil alamin. Apa
Makalah dibaca lagu jaro, maka dibikin ada yang dibikin makmum tidak ngomong. Makmum aja selesai imam, tapi kalau yang baca dari masjid, itu Ustaz, ada selesai jamaah, masyarakat tidak banyak sisi itu datanya membaca nama mobil. Jamaah ada selesai selesai, sampai seperubahan masyarakat jangan diganti. Begitu, tetangga jangan sesuatu tetangga. Setelah itu sampai besar begini sampai tetangga dengar. Suami jangan kasih wanita, istri kita disuruh saya putar kali ini orang yang apa tidak dikasih uang. Begitu. Makanya itu sudah diatur. Kalau itu Pak, itulah rahmatan lil alamin. Orang tua itu sesuai anak ada sesuai dokter. Itu saja. Sudah salah begitu. Polisi tinggal di kantornya dia ini tidak keluar biasa, tidak ada dari persoalan yang putuskan. Tinggal semua di kantor. Kalau dia selesai pada saat berupa tahu itu namanya rahmatan lil alamin. Kemudian terakhir, kenapa ada kalimat Nur Muhammad? Nah ini cara jelaskan. Orang itu selalu bilang, apalagi yang tinggi baca Quran di dalam. Dan yang pertama kita katakan Nur Muhammad. Nur Muhammad itu namanya Ahmad. Itu Rasulullah tadi. Ahmad itu sebenarnya Pak, itu Nabi Adam sujud kepada dia. Ketika bukan sujud menyembah, tapi sujud karena dia tidak mampu melihat. Dia tutup matanya kemudian dia tenggelamkan bintang sampai dia minta. Itulah dia disuruh bersalawat ketika meninggal di surga bersama Hawa. Mahalnya itu kan salawat. Dia tak pernah saya di kamar salawat kita mati dan saya tidak ada Tuhan. Makanya nanti itu kan salawat. Sama nanti punya salawat. Tapi salawat kan ada dua. Allahumma sholli ala Muhammad dan sallallahu ala Muhammad. Kalau orang balasan kalau disuruh berdiri mahal dia masih dia sallallahu ala Muhammad. Bukan Allahumma sholli. Kenapa sallallahu? Kalau sallallahu itu mati bentuk kampung. Kalau Allahumma sholli itu mudhari. Karena sallallahu ala Muhammad dibaca sebelum dikasihnya nanti masih rukun. Makanya bentuk kampung. Makanya mengatakan sallallahu ala Muhammad. Makanya kalau mau salam Nabi panggil itu. Karena Nabi itu nama rahasia Taha dengan Yasin. Maka salatullah salamullah ala Taha Rasulullah salatullah salamullah ala Yasin. Jadi itu nama rahasia. Nanti juga Taha dengan Yasin. Tapi nama nurnya adalah Ahmad. Makanya kita mengatakan sallallahu ala Muhammad, bukan Allahumma sholli ala Muhammad. Ini bedanya. Makanya salawat Muhammad itu bisa di situ. Dengan dipakai untuk memperkaya hati. Memperkaya hati. Makanya kalau kita salawat kepada Nabi itu bagi Allahumma sholli. Sesuai bagi saya juga. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Saya bersyukur sungguh bagi Sayyidina. Kalau Allahumma sholli ala Muhammad itu Muhammad itu Muhammad banyak sama Muhammad. Kalau katakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad pasti tidak tahu. Jadi katakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad pasti Nabi. Nah, tapi ada satu salawat yang paling bagus. Sambil mendapatkan syafaat kita juga dapat rezeki. Siapa yang membaca 11 kali waktu maghrib dengan subuh itu akan dimudahkan rezekinya dan tidak dengan turun pusat karena boleh dari mereka tidak turun di pusat. Itu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad ditambah karimil abadi wal ummah. Salawat kali apa itu? Ujungnya saja karimil abadi wal ummah. Itu apa? Baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Tapi kalau dibaca jangan baca saja. Ada namanya ruh salawat. Tiga Allahu ingat Allah, masolli ingat Allah, ala ingat Allah. Nanti Muhammad baru pindah ke Rasulullah. Itu caranya. Jangan baca saja. Itu namanya talaqi salawat. Jangan bilang Allahumma sholli ala Sayyidina. Tidak.
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Makanya singkat itu dipindahkan. Pada kerana hukum Allah Ta'ala maka Nabi Muhammad harus pindah. Jadi Allah sholli masih Allah, ala masih Allah, Muhammad baru pindah. Jangan baca saya, Anda coba baca kami itu yang salawat tidak sampai kata ulama kita ditarekat. Tapi kalau pahala itu salah ada. Begitu. Nah ini dia tidak ada salawat itu yang pakai itu dimaksud. Apa hari kira-kira kami? Romi itu boleh kata? Karena salawat ini satu dari 3 ibadah yang tidak ditolak. Salawat, yang kedua tidak ditolak istighfar. Yang kedua yang pasti didapat sedekah. Cuma ada di dunia tidak dapat di akhirat. Ada yang dapat di akhirat, ada juga yang langsung di barat. Jadi itu sedekah yang pasti sama. Makanya kalau ada orang nakal di kampung ini, jadi sekali jadi hidupnya suruh dan mawar pasti hilang. Ya dan kalau tadi dia sifatnya nama bahasa kamu tadi dari mana ya? Maka punya banyak pilihan kalau dia sifat biasa. Makanya kalian kalau punya bicara pasti dia bagi-bagi karena semua kekurangannya hilang. Hilang. Padahal tidak tahu di mana itu muncul lagi. Iya. Tapi kenapa? Karena memang begitu. Bagaimanapun nanti orang kalau dia bagi-bagi pasti. Karena memang untuk menutupi keburukan cukup. Makanya dikatakan wa'ati sayyatal hasanah tambuka wahai nasa difulukin hasanah. Tutup. Kalau tutup lebih besar daripada yang ditutup. Kalau dosamu satu, tutup 2. Ember itu tidak pernah lebih besar daripada penutupnya. Pasti penutupnya lebih besar. Karena kalau kecil bukan penutup. Paham? Ini saya kira ini yang tadi saya sampaikan. Kalau tidak ada bisa kita ambil cermat dari awal sampai akhir. Cukup ini kita ambil. Kalau sudah sholat fardu, baca inna Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Baru baca sallallahu ala Muhammad. Kalau sudah sampai 100, minta berkahnya, usap ke badan, ambil air minum, kemudian minum, itu obat. Kalau sudah sedikit, la istighfar, la haula, jangan cuma minum. Biarkan tenggorokan kering, biarkan panas tubuh sampai panas ke telinga. Biarkan, jangan minum. Nanti ini baru minum. Kenapa? Itu karena membakar di dalam tubuh. Salawat itu sudah salawat, kita minum supaya berkahnya didapat. Kalau sudah sedikit mengaji, jangan minum.